Halo teman-teman, di sini saya akan membahas secara singkat tema yang berjudul kesetaraan gender di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah lihat di bagian opening beberapa berita mengenai isu-isu kesetaraan gender itu sendiri. Isu ini menjadi hal yang menarik untuk saya pribadi karena di Indonesia ini memang masih kurang edukasi kepada masyarakat tentang kesetaraan gender. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, yaitu Impres atau Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia masih banyak hambatan dalam pendekatan kesetaraan gender. Kenapa? Karena dirasa masih kurangnya perlindungan hukum dan budaya bias akan gender. Isu ini sering muncul karena meningkatnya kesadaran publik tentang terjadinya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bersama, yakni ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang diterima oleh perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini menimbulkan 5 ketidakadilan gender. Yang pertama adalah stereotype atau labeling, di mana lebih dilekatkan kepada sifat negatif yang merugikan, contohnya cerewet, atau cengeng, atau emosi, bahkan penggoda. Yang kedua adalah subordinasi, di mana bisa dilihat bahwa pendidikan perempuan ini dinomorduakan. Yang sampai sekarang masih sering terjadi, khususnya di perkampungan atau pedesaan. Itu tuh masih banyak loh orang tua yang gak mau nyekolahin atau nguliahin anak perempuan mereka. Karena kalau mereka pikir ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya juga di dapur gitu. Tapi menariknya, giliran si anak ini mau menikah, si orang tua ini rela ngejual tanah mereka untuk ngebiayain resepsi pernikahan anaknya. Yang artinya dalam hal itu, anak-anak perempuan ini tidak disekolahkan bukan karena nggak ada biaya, melainkan karena mendapat diskriminasi dari orang tuanya itu sendiri. Dan itu baru dalam dunia pendidikan. Yang ketiga adalah marginalisasi. Ini sifatnya lebih kepada ekonomis, di mana pembagian harta warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan, atau upah pekerja perempuan lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Yang keempat adalah diskriminasi dalam mendapatkan akses partisipasi, keterlibatan dalam mengambil keputusan, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya dalam lingkungan kerja, di mana laki-laki dianggap lebih pantas mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Sebetulnya perempuan juga bisa mengisi posisi-posisi itu, tapi karena mereka berpikir perempuan itu emosional, atau ada yang beranggapan juga kalau perempuan memimpin tuh bakal lebih sering izin karena ngurusin keluarganya. Padahal soal sering izin atau enggak, emosional atau enggak, itu kan tergantung pada individunya. Tapi hal-hal seperti itu yang lebih sering disorot ketika perempuan yang melakukannya. Dalam bidang politik pun sama, laki-laki dianggap lebih cocok ketika memimpin daripada perempuan. Padahal menurut saya, bicara tentang pemimpin itu bicara tentang akhlak, kompetensinya, kualitasnya, kapasitasnya, dan bukan dari jenis kelamin. Di Indonesia, khususnya mayoritas beragama Islam, di mana sih Islam memandang atau mengajarkan kita cara memilih pemimpin, yaitu pilihlah dari akhlaknya, bagaimana rekam jejaknya, bagaimana perilaku dia. Rekam jejak kan nggak bisa dihapus begitu saja gitu. Pilihlah atau oh iya nih dia betul-betul memang komitmen pada bangsanya, komitmen pada negaranya, komitmen pada ketidakadilan, misalnya gitu kan. Yang kedua, kapasitasnya seperti apa? Kita lihat dia punya nggak sih kapasitas sebagai pemimpin? Kalau nggak, wah gimana kita memberikan atau menggadaikan negara kita kepada orang-orang yang nggak punya kapasitas? Pertanyaan saya begini, kenapa sih Al-Quran menceritakan kepada kita tentang surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Saba, yang bercerita tentang raja atau ratu yang bernama Bilqis di kerajaan yang bernama Saba. Ini kan mestinya menjadi inspirasi buat kita bicara tentang ratu yang bijaksana, yang ketika dia mempunyai kekuasaan yang sangat mutlak, dia tetap mempunyai kebijakan, dan kebijakannya itu sangat rendah hati. Ketika memimpin negaranya, dia selalu bertanya kepada para petingginya. Dia tidak otoriter, jadi setiap kali dia mengambil keputusan, dia selalu bertanya kepada para petingginya, selalu bermusyawarah. Nah, prinsipnya harus ada musyawarah. Yang pertama, kita harus berbuat secara adil terhadap perempuan, baik perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, kita mendukung gerakan-gerakan kesetaraan gender. Contohnya seperti yang saya lakukan sekarang adalah membuat video tentang isu kesetaraan gender di Indonesia. Kalau kita tidak bisa turun secara langsung, setidaknya kita mendukung kegiatan-kegiatan yang menegakkan kesetaraan gender itu sendiri. Kita tidak boleh melupakan bahwa laki-laki pun sering mendapat tekanan dari ekspektasi masyarakat tentang maskulinitas diri mereka. Jadi, kita tetap memberikan kesempatan yang sama untuk mereka, agar mereka juga bisa mengekspresikan dirinya. Karena kesetaraan gender ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Bukan hanya perempuan saja atau laki-laki saja. Kita harus menghormati satu sama lain tanpa memandang jenis kelamin. Kita juga harus memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Pendidikan juga sangat penting. Dengan pendidikan yang setara dan mendukung, kita bisa membantu mengubah pola pikir masyarakat tentang peran gender. Melihat kepada sejarah Indonesia, ada wanita hebat di belakang sana yang sangat-sangat berperan untuk wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini, di mana kita menyebutnya Ibu Kita Kartini. Dan hari lahirnya 21 April diperingati sebagai Hari Ibu Kita Kartini, di mana Ibu Kita Kartini ini memperjuangkan pendidikan atau emansipasi wanita di Indonesia. Bagaimana beliau memperjuangkan agar para wanita di Indonesia bisa sekolah. Dan kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita harus belajar sungguh-sungguh. Dan ini juga menjadi kesadaran kita tentang kesetaraan gender. Khususnya bagi saya,
sebagai seorang perempuan. Yang kelima, yaitu beban ganda berkaitan dengan peran domestik, peran produktif, dan peran sosial, di mana salah satu jenis kelamin ini lebih dibebankan, yaitu perempuan. Hampir 90% perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, sedangkan laki-laki hanya diharapkan bekerja di luar rumah. Begitupun perempuan yang bekerja di luar rumah, selain di wilayah pabrik, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik dan sebagainya. Tapi balik lagi, ini hanya penjelasan singkat, persepsi orang bisa beda-beda. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa.